Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan yang kita sudah mulai kemarin di masalah kalam dan bentuk susunannya. Kita sudah ambil alamat isim. Kemudian kita akan lanjut di alamat fi'il. Kita baca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala syarih, qala mu'allif rahimallahu ta'ala, bita fa'alta wa atat wa ya if'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Baik. Ini matan yang menjelaskan alamat fi'il. Kata beliau bita fa'alta, dengan tak pada kata fa'alta, dengan tak yang ada pada kata fa'alta. Wa atats, maksudnya dan tak pada kata atats, itu tak sukun. Wa ya dan ya pada kata if'ali. Wa nun dan nun pada kata akbilanna fi'ilun yanjali. Dengan itu fi'il yanjali, fi'il itu nampak jelas, tampak menjadi jelas. Jadi asalnya itu adalah fi'ilun yanjali, yaitu yanjalil fi'ilu. Gitu jumlah asal katanya. Yanjalil fi'ilu bita'i fa'alta wa atat wa ya if'ali wa nun akbilanna. Paham susunannya itu? Diakhirkan. Fi'il akan nampak menjadi jelas dengan huruf ta pada kata fa'alta dan atat, dan dengan huruf ya pada lafaz if'ali, dan dengan huruf nun pada lafaz akbilanna. Ini belum menyebutkan ya beberapa tanda fi'il. Tanda fi'il. Terus Thumma qala syarih hafizahullah ta'ala ba'da an zakara ma yatamayyazu bihi al-ismu 'anil fi'li wal harfi, zakara al-fi'la wa ma yattadihu bihi bita al-muradu biha ta'ul fa'ili sawa'un kanat lil mutakallimi awil mukhatabi awil mukhatabati. Nah, zahabti wa atat wal muradu biha ta'ut ta'nisi sakinati ka qamat wa qa'adat wa ya if'ali al muradu biha ya'ul mukhatabati. Nah, idhabi wa kuli wa tadhhabina wa ta'kulina wa nuni akbilanna al muradu biha nunut tawkidis sakilati awil khafifati. Nah, wala yusjananna wala yusjanan. baik. Ini yang beliau katakan di syarah. Kata beliau ba'da an dzakara, setelah belum menyebutkan ma yatamayyazu bihil ismu anil fi'il wal harf, apa yang isim terbedakan dengannya dari fi'il dan huruf. Dzakarul fi'la, belum menyebutkan fi'il. Wa ma yattadi'u bihi, dan apa yang dia akan jelas dengannya. Bita pertama dengan ta, al muradu biha ta'ul fa'il. Yang diinginkan dengan ta di situ adalah ta fa'il. Sama saja nanti apakah ta fa'ilnya itu untuk orang yang berbicara, yaitu tu, saya. Awil mukhotob, atau yang diajak bicara seperti ta, ya, yang diajak bicara laki-laki. Awil mukhotobati, atau yang diajak bicara perempuan, yaitu ti. Yaitu sama saja tu, ta, ti. Yang penting ta fa'il. Contohnya dahabtu, dahabta, dahabti. Itu semua menunjukkan kata yang dia masuki itu adalah apa? Fi'il. Kan tidak ada isim kemasukan ta fa'il. Tidak ada isim kemasukan ta fa'il. Kemudian wa atat. Dan ta'nya atat. Apa itu maksudnya? Wal muradu biha ta'u ta'nitsi sakinah. Yang diinginkan dengannya adalah ta' ta'nis sakinah. Karena tidak ada lagi isim yang kemasukan ta' ta'nis apa? Sakinah. Jadi kalau ada ta' ta'nis sakinah itu tanda kalau dia adalah fi'il.
Ka seperti qomat, qa'adat. Wa ya if'ali, demikian pula ya-nya if'ali. Yang diinginkan dengannya adalah ya'ul mukhatabati. Ya yang menunjukkan seorang perempuan yang diajak bicara. Nah contoh idhabi, wakuli, ini fil amr. Watadhabin, wata'kulin, ini fil mudhari. Karena ya mu'annatsatil mukhatabah bisa masuk pada fil amr, bisa masuk pada fil mudhari. Iya. Ini tanda fi'il. Karena namanya ya mu'annatsatil mukhatabati tidak pernah masuk pada isim. Kalau masuk pada isim itu namanya ya mutakallim. Ada ya yang masuk pada isim tapi masuk ya apa? Mutakallim. Ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Gulami, kitabi, bukuku, anakku. Kan begitu? Itu ya mutakallim. Ini ya mukhatab. Jadi ternyata berarti ada dua ya yang bersambung dengan kata bahasa Arab. Ada ya mutakallim itu khusus bersambung dengan isim atau bisa fiil tapi harus ada nun wikoya. Dorobani harus ada nun wikoyanya. Kalau ada ya yang bersambung langsung dengan fiil tanpa nun maka itu namanya ya mukhotoba. Ya menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Dipahami ini bedanya? Itu dia. Terus wanuni aqbilanna. Termasuk tanda fi'il adalah nunnya aqbilanna. Al-muradu biha. Yang diinginkan dengannya di sini yaitu nun di sini. An-nunu taukid takilati awil khafifati. Nun taukid. Apakah itu yang berat yaitu yang bertasdid. Atau yang ringan yang bersukun. Nah contoh. Layus jananna. Walayus janan. Paham kan? Bisa. Nunnya sukun atau tasdid. Wa fi'lun yanjali ayyat tadihul fi'il wa yadhar. Yaitu jelas fi'il itu dan nampak fi'il dengan adanya tanda tadi. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. Baik, salah harokat itu berarti siwahi, siwahu. Iya. Kata beliau siwahumal harfu. Selain dari keduanya adalah huruf. Selain dari keduanya yaitu selain fi'il dan sebelumnya ada isim. Selain daripada keduanya adalah apa? Huruf. Selain isim dan fi'il ialah huruf. Kahal wa fi walam. Seperti contoh huruf adalah hal, fi dan lam. Hal, fi dan lam. Itu sampai di situ. Fi'ilun mudhari'un yali lam kayashum. Setelah itu beliau sebutkan tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi sudah selesai berbicara dengan huruf ya. Ya huruf itu selain isim dan fi'il. Seperti hal, lam, fi. Terus kata beliau membicarakan lagi fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari ialah yang datang setelah lam. Seperti yasham. Kita apa bilang? Lam yasham. Iya. Lam yasham. Paham contohnya? Terus. ثم قال الشارح حفظه الله سوى الاسم والفعل الحرف وهو الذي لا يقبل علامة من العلامات المتقدمة كهل مثل بحرف مشترك بين الأسماء والأفعال وهو هل نحو هل قام زيد وهل زيد قائم في حرف جر مختص بالأسماء لم حرف نفي وجزم مختص بالأفعال. Baik. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, siwal ismi wal fi'li, selain isim dan fi'il, al-harfu huruf. Selain isim dan fi'il itu huruf. Wa huwa alladhi la yaqbalu alamatan. Huruf itu yang tidak menerima tanda. Min alamatil mutaqaddimati dari tanda-tanda yang telah lewat. Kahal.
Contoh pertama seperti hal. Masalah biharfin, beliau contohkan dengan huruf mustarok yang diserikati, disekutui bainal asma'i wal af'al, antara isim dan fi'il. Karena hal ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Itu contohnya hal. Wahwa hal, yaitu dia adalah hal. Nah contoh masuk pada fi'il, hal koma zaidun. Paham kan? Masuk pada fi'il. Wahal zaidun qaimun, masuk pada isim. Ini hal. Fi. Contoh kedua fi. Harfu jarrin, huruf jar. Mukhtasun bil asma. Dikhususkan untuk isim. Tidak masuk pada fi'il. Lam. Lam. Harfu nafin wa jazmin. Huruf penafian dan menjazm. Mukhtasun bil af'al. Khusus untuk apa? Fi'il. Terus. Faidah hal yakunu mushtarakan fi halati adami wujudil fi'li misal hal zaidun qaimun amma law qultu hal zaidun qama Lau kulta. amma law qulta hal zaidun qama fala yasluhu fa idza wujida fi'lun fa huwa ahaqqu bihi. Baik. Faedah, ini bagus juga. Faedah dari penulis hafizahullah ta'ala. Ini hal, dia berserikat antara isim dan fi'il, itu fi halati adami wujudil fi'il. Masya Allah. Ketika dalam keadaan kalimat itu tidak ada fi'il. Jadi kalau dalam kalimat memang tidak ada fi'il, maka kita katakan berserikat antara isim dan fi'il. Misal contoh, hal zaidun qaimun. Ini kan tidak ada fi'il dalam kalimat ini. Berarti ini berserikat. Dia di fi'il dan isim. Amma lau kulta, adapun kalau kamu berkata. Kalau kamu berkata, hal zaidun qama. Maka fala yaslu. Tidak cocok untuk bilang berserikat di sini antara isim dan fi'il. Fa'idha wujida fi'ilun fahuwal ahaqqu bih. Kalau didapati fi'il, maka dia berhak terhadapnya. Artinya ini hal sebenarnya. Kebanyakan masuk pada fi'il. Cuman kalau tidak ada fi'il ya kita bilang masuk pada isim. Tapi kalau ada fi'il dalam kalimat itu, dia tidak masuk pada isim. Masuk pada fi'il. Seperti ini. Hal zaidun koma. Dia ini masuk pada zaidun atau masuk pada koma? Antum bilang masuk pada koma. Masuk pada apa? Koma. Kenapa bisa? Karena ada fi'il. Karena ada apa? Fi'il. Terus? Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham lam mantaha min zikril alamati umuman. Bada'a bitafsili fadzakara anna anfa'a alamatin lil fi'li mudhari hiya lam al-jazimah. Kayasham hiya bima'na yashum wa yasham hiya al-afsah wa yakunu al-amru minha shammah bifathi shin min babi alima ya'lamu bidhammi shin min babi nasara yansuru. Baik. Fi'ilun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari itu terletak setelah lam seperti yasham. Itu kata beliau lamman taha min dzikril alamati umuman. Tatkala beliau selesai dari menyebutkan alamat secara umum, bada bit tafsil. Maka beliau sekarang mulai merinci tanda yang telah lewat. Fadzakara, maka beliau sebutkan anna anfa'a alamatin lil fi'il mudhari. Bahasanya alamat yang paling bermanfaat untuk fi'il mudhari. Dia lam al-jazimah. Dia adalah lam penjazm. Paham ini? Alamat yang paling bermanfaat untuk fi'il mudhari, lam penjazm. Karena lam ini tidak masuk pada yang lain. Kayasham. Yasham ini semakna yashum. Sama makna yasham, yashum, mencium. Mencium. Tapi yasham hiyal afsa. Tapi kalau antum bilang yasham itu lebih fasih daripada yashum. Lebih fasih daripada yashum. Wa yakunul amru minhuma syamma. Dan amarnya berarti min amar dari yasham adalah syamma. Paham kan? Amarnya. Bifatih shin. Di fathah shinnya. Syamma. Mimbab masuk dalam bab yaitu wazan alima ya'lamu. Yaitu fa'ila yaf'alu. Itu syamima yashmamu. Begitu maksudnya. Wazannya. Iya. Wabidhammi shin.
kalau antum dhamma shinnya, yaitu antum baca yasum, yasum, maka nanti fi'il mudhari'nya, fi'il madinya summa. Bukan syam lagi, tapi summa. Mim babi nasoro yang suruh. Maka dia nanti babnya fa'ala yaf'ulu nasoro yang suruh. Begitu maksudnya. Jadi tergantung. Antum baca yasham atau yasum. Kalau yasham maka dari kata fa'ila yaf'ulu yaf'alu. Kalau dari yasum berarti fa'ala yaf'ulu. Terus? ثم قال المؤلف رحمه الله ومادي الأفعال بالتاء مز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. Baik. Sekarang beliau mulai menguraikan tanda fi'il madi. Kata beliau rahimahullah wa madiyal af'ali bitta miz wasim. Ya, miz wasim. Bedakan. Karena miz sebenarnya asalnya ini madiyah itu maf'ulun bi dari miz. Jadi asal kalimatnya wa miz madiyal af'al bitta. Tapi ini tidak berurutan. Tapi terjemahannya saya kasih urut sesuai dengan urutannya. Paham kan? Jadi asalnya miz wa miz madiyal af'al bitta. Bedakan fi'il madi dengan ta. Wasim, kalau itu dikedepankan. Wasim bin nun. Dan berilah tanda dengan nun. Yaitu nun taukid. Fi'ilal amri. Fi'il amr. In amrun fuhim. Jika atau bila mengandung arti perintah. Jika mengandung arti perintah. Karena fi'il amr itu kan bisa mengandung arti perintah dan bisa menerima ya mukhotobah. Ada juga yang tidak mengandung makna perintah. Ada ya mukhotobahnya. Nanti itu akan diuraikan lebih dalam lagi. Beliau sebutkan di sini alamat fi'il madi dan alamat fi'il amr. Alamat fi'il madi dan fi'il amr. Kita baca. ثم قال شارح حفظه الله ماديا مفعول به مقدم لمز. Paham kan? Ini penjelasan terus. مز أي ميز مادي الأفعال بالتاء. Ini asalnya. بالتاء أي بالتاء المتقدمة. فعل هنا للأهد الذكري وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث. وسم من السمة وهي العلامة أي علم. بالنون أي النون المتقدمة وهي نون التوكيد. فعل الأمر إن أمر فهم أي أن فعل الأمر له علامتان. الأول نون التوكيد. الثاني دلالته على الطلب مثل قومن اذهبن. Baik. Kata beliau madi itu kedudukan dalam bait syair ini maf'ulun bi muqaddam untuk miz. Paham ya? Itu madiyah dibaca mansub. Itu maf'ulun bi muqaddam dari miz. Miz artinya apa miz? Ay mayyiz, bedakan. Madiyal af'ali bitta. Madinya fi'il itu dengan ta. Ta maksudnya ta yang telah lewat penyebutannya. Paham kan? Maka al di situ, al di sini adalah lil ahdid dzikri untuk menunjukkan yang sudah lewat penyebutan sebelumnya, mengikat penyebutan sebelumnya. Kan ada tak sebelum disebutkan di bait syair sebelumnya. Fa'al huna lil ahdid dzikri menunjukkan ahdid dzikri. Wahya ta'ul fa'il wa ta' ta'nis, yaitu fi'il madhi itu dikenal dengan ta' fa'il dan ta' ta'nis sakinah. Wasim, kalau sim apa? Minas sima, dari kata sima. Wahyal alamah, yaitu dari maknanya tanda. Maksudnya ay alim, beri tanda. Beri tanda. Bin nun dengan nun, nun mana itu? Ay pakai al juga. Ay an nun al mutaqaddimah. Itu nun juga yang telah lewat di bait syair sebelumnya. Wahya nun taukid, yaitu nun taukid. Fi'ilul amri in amrun fuhima. Fi'il amr jika perintah dipahami darinya, yaitu jika dipahami perintah. Ini juga susunan sudah dibalik ya. In amrun fuhima, in fuhima amrun. Jika amr dipahami, perintah dipahami. Yaitu fi'il amr itu memiliki dua tanda.
adanya nun taukid dan dia menunjukkan atas tolap permintaan. Contohnya kumanna berdirilah, idhabanna pergilah. Terus Faidah takunu dalalatu fi'lil amri ala talabi bisigatihi wa hayatihi la bi syai'in akhar. Fanahu liyadhhabanna yadullu ala talabi lakin bila mil amri fahuwa fi'lun mudhari'un. nah, ini faedah, penting juga faedah ini. Fi'il amr itu terjadi penunjukan atas amr di atas tolap itu dengan sigonya. Tahu sigo fi'il amr kan? Yang dibuat di sorof. Ya, yang diceritakan cara buatnya di sorof. Itu fi'il amr namanya. Yang ada sigo amarnya. Pola amarnya. Wahyaatihi. Dan bentuk amarnya. La bisyai'in akhor. Bukan dengan sesuatu yang lain. Kan di sana ada kata yang bermakna amar. Bukan karena sigonya fi'il amr. Tapi kata lain yang membuat dia maknanya perintah. Panah contoh ya. Liyadhabanna. Ini kan artinya hendaklah dia pergi. Kan perintah. Tapi coba antum perhatikan. Apakah ini di atas sigo fil amr yang kita buat di sorof? Enggak. Kata beliau, yadullu ala tolab. Ini sebenarnya menunjukkan atas perintah. Menunjukkan atas perintah. Tapi lakin bilamil amr. Tapi di sini dengan masuknya lamul amr. Tahu lamul amr ya? Ala penjazam satu fi'il. Fahuwa fi'ilun mudhari. Maka ini bukan fi'il amr. Tapi fi'il apa? Mudhari. Jadi harus sigonya memang sigo fi'il amr. Baru dinamakan fi'il amr. Terus. Masih melanjutkan fi'il amr. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wal amru in lam yakul linnuni mahal. Fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Baik. Nah, ini berikutnya melanjutkan alamat fil amr. Wal amru ya dan amr ya illam yakun linnuni mahal. Lafaz amr apabila tidak menerima nun, tidak ada tempat bagi nun padanya. Maka tidak ada tempat padanya bagi nun fihi padanya huwasmun. Maka dia adalah isim. Maksudnya apa? Isim fi'il amr. Jadi jangan bilang fi'il amr kalau tidak bisa kemasukan nun taukid. Antum bilang apa? Isim fi'il amr. Sebagaimana yang kita pelajari. Iya. Seperti lafaz soh. Antum kan tidak bisa bilang sohanna. Hayyahal. Tidak bisa kita bilang hayyahalan. Tidak bisa masuk nun taukid. Maka dia isim fi'il amr bukan fi'il amr. Jelas kan? Berikutnya apa kata Syekh? Thumma qala syarih laisal muradu bil amri huna fi'lal amri wa innamal muradu at-talabu. Fa idza ja'atil kalimatu dalatan ala talabi walakin la taqbalu nun at-taukidi fa innaha tusamma isma fi'li amrin. Misal sah bima'na uskut wa hayyahal bima'na akbil au ajil. Wa ma zakarahu an-nazim rahimahullah laisa khasan bil amri bal yasluh. Kadzalika lil madi walil mudhari fanaqulu kullu ma dalla ala ma'nal madi wa lam yaqbal alamatahu yusamma isma fi'lin madin. Wa kullu ma dalla ala ma'nal mudhari wa lam yaqbal alamatahu yusamma isma fi'lin mudhari'in. Wa kullu ma dalla ala ma'nal amri wa lam yaqbal alamatahu yusamma isma fi'lin amrin. Misalul awal hayhat bima'na ba'uda wa syattan bima'na iftaraqa. Wa misalu tsani bima'na atadajjar wa wahan bima'na a'jab. Wa salis kama masalan nazim rahimahullah. Baik, Masya Allah. Kata beliau, laisal muradu bil amr huna fil amr. Maka bukan yang diinginkan dengan amr di sini fil amr. Innamal muradu bi at-tolab.
Yang diinginkan adalah tanda fi'il amr itu menunjukkan atas tolab dan bisa menerima nun taukid, bukan fi'il amr. Tapi namanya amr itu menunjukkan tolab. Itu ucapan wal amru illam yakun linnuni mahal. Berarti makna di situ amr itu lafaz amr apabila tidak menerima nun taukid maka dia isim fi'il amr. Ya, dia bilang fa idza ja'atil kalimah dalatan ala tolab. Kalau datang kata menunjukkan atas makna tolab, walakin la takbal nun taukid. Akan tetapi dia tidak menerima nun taukid, fa innaha tusammas ma fi'li amrin. Maka dia dinamakan isim fi'il amr. Jadi bukan fi'il amr. Tapi apa? Isim fi'il amr. Iya. Misal contoh soh. Bermakna uskut, diamlah. Hayyahal. Hayyahal. Bimakna akbil. Datanglah. Atau ajil, segera. Orang kalau bilang hayyahal, hayyahal. Segera, segera. Cepat. Iya, cepat. Ini perintah. Tapi tidak bisa menerima nun taukid. Cuman terus beliau berkata, wa ma dzakarahun nadhimu laisa khassan bil amr. Dan ini nyatanya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik itu tidak khusus untuk fi'il amr. Bukan khusus fi'il amr yang begitu. Bal yasluhu kadzalika, bahkan bisa juga seperti itu lil madi walil mudhari, untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Artinya kalau ada kata maknanya lampau tapi tidak menerima tanda madi, maka bukan fi'il madi tapi isim fi'il madi. Kalau ada maknanya kata maknanya mudhari, sekarang atau akan, tapi tidak menerima tanda fi'il mudhari, maka bukan fi'il mudhari, tapi apa namanya? Isim fi'il mudhari. Ini faedah. Jadi bukan hanya isim fi'il amr, ada juga isim fi'il madi, ada juga isim fi'il mudhari. Beliau akan contohkan sebentar. Lihat kata beliau, kullu ma dalla ala ma'anal madi. Semua kata yang menunjukkan atas makna madi. Semua kata yang menunjukkan atas makna madi. Walam yakbal alamatahu. Tapi tidak menerima tanda fi'il madi. Yusammas ma fi'ilin madin. Maka namanya isim fi'il madi. Ini Masya Allah jelas. Wa kullu madalla ala ma'nal mudhari'i. Dan setiap kata menunjukkan atas makna mudhari. Walam yakbal alamatahu. Dan tidak menerima tanda fi'il mudhari. Yusamma isma fi'lin mudhari'in. Dinamakan isim fi'il mudhari. Ya kan? Wa kullu madalla ala ma'nal amri. Sebagaimana dan semua yang menunjukkan atas makna amar. Walam yakbal alamatahu. Dan tidak menerima tanda fi'il amar. Yusamma dinamakan ismu fi'lin amrin. Isim fi'il amar. Itu dinamakan. Tinggal contoh. Wa mithalul awwalu. Contoh yang pertama. Yaitu menunjukkan makna madi tapi tidak menerima tanda madi. Hayhat. Ini hayhat tidak bisa untuk katakan hayhat. Tidak bisa. Iya. Hayhata bermakna ba'uda. Telah jauh. Telah jauh. Maknanya telah. Tapi tidak menerima tanda fi'il madi. Maka isim fi'il madi. Wasyattana, kata syattana bermakna iftaroko, telah terpisah, telah bercerai-berai. Maknanya fi'il madi, telah, tapi tidak menerima ya mu'annatati, tidak menerima tanda fi'il madi, tak tani sakinah, tak fa'il, tidak. Ini isim fi'il madi. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, itu isim fi'il mudhari. Seperti uf, maknanya atadajjar, saya tidak senang. Kadang bilang dia bermakna mengeluh, berkeluh kesah karena tidak senang. Demikian pula wahan, artinya sedang tadi ya, sedang berkeluh kesah. Demikian pula wahan bermakna a'jabu, saya takjub. Kan orang kalau takjub dia bilang wah, wow. Paham kan? Wah. Dia takjub dengan apa yang terjadi. Maka maknanya a'jabu. Maknanya sedang.
tapi tidak menerima tanda fi'il mudhari. Wasalit, sementara contoh untuk yang ketiga, isim fi'il amr, ya, kama mathalan nadimu, sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala di bait syairnya, soh wa hayyahal, soh dan hayyahal, menunjukkan makna amr tapi tidak menerima tanda fi'il amr. Selesai untuk pengenalan dasar isim fi'il huruf yang darinya tersusun nanti al-kalim atau al-kalimah atau al-kalam. Setelah itu langsung belum masuk ke mu'rab dan mabni. Kita baca lagi besok insya Allah. Supaya masuk di besok, mu'rab mabni, demikian pula di bait-bait setelahnya. Di sini sekarang langsung masuk di tahap kedua. Langsung nanti i'rabnya asma'u sitta, isim musanna, jama' mudzakkar salim. Jadi langsung tahap kedua cepat masuk. Cepat dimasuki, yaitu mengenal i'rab kata dalam bahasa Arab. Insya Allah kita baca besok. Alhamdulillah. Jelas syarahnya ini ya. Alhamdulillah. Yang sudah jelas di taudih wa bayan. Ditambah lagi ada faedah-faedahnya. Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.